Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Herawati dengan NIM 22802241006 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran dengan mata pelajaran pengantar administrasi perkantoran dan submateri konsep administrasi perkantoran. Pokok pembahasan pada video kali ini yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian administrasi perkantoran, yang kedua ada ruang lingkup administrasi perkantoran, yang ketiga ada tujuan administrasi perkantoran, yang keempat ada unsur-unsur administrasi perkantoran, dan yang terakhir yaitu asas-asas administrasi perkantoran. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada secara bahasa, yaitu secara etimologi kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad yang memiliki arti intensif dan ministrare yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administration yang artinya yaitu melayani dengan sebaik-baiknya. Lalu ada pengertian administrasi perkantoran dalam arti sempit, yaitu sebuah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan baik bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan untuk memperoleh kembali data secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain atau dengan kata lain yaitu tata usaha. Nah, yang terakhir nih teman-teman yaitu dalam arti luas, administrasi perkantoran merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, memasuki pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup administrasi perkantoran. Mengutip dari buku Administrasi Bisnis yaitu oleh Apiati Kamaludin 2017, ruang lingkup administrasi itu berkaitan dengan tugas pelayanan di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, ruang lingkup administrasi itu meliputi 4 teman-teman. Yang pertama ada perencanaan perkantoran, yang kedua ada pengorganisasian perkantoran, yang ketiga ada pengarahan perkantoran, dan yang terakhir yaitu pengawasan perkantoran. Nah, kita bedah satu-satu ya teman-teman, yaitu yang pertama ada perencanaan perkantoran. Nah, perencanaan perkantoran atau office planning adalah proses menentukan arah kegiatan kantor dengan peninjauan kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapainya tujuan kantor, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu pengorganisasian perkantoran atau office organizing, yaitu adalah pengaturan berbagai macam fungsi organisasi dengan pelaksanaan yang meliputi fungsi-fungsi organisasi tersebut seperti pembagian tugas dan pengerjaan agar lebih efisien dalam organisasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan maupun bawahan. Lalu ada juga penyediaan peralatan atau perlengkapan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan itu dalam melakukan pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan perkantoran atau office actuating, yaitu suatu kegiatan yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan serta untuk menciptakan lingkungan kerja itu lebih sehat dan dinamis. Nah, pengarahan perkantoran ini itu meliputi penggunaan teknik efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan, memberikan motivasi terhadap bawahan, pemberian bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah, lalu ada penyatuan visi dan misi karyawan dan organisasi. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan perkantoran atau office controlling adalah kegiatan yang memastikan bahwa sasaran dan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, objek pengawasan perkantoran itu terdiri dari penggunaan alat dan perabot kantor, lalu ada metode dan standarisasi pekerjaan kantor, lalu ada juga kualitas pekerjaan kantor dan pelayanan kantor. Nah, tujuan administrasi perkantoran itu juga
terdapat 5 teman-teman. Yang pertama yaitu untuk memberikan keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan tugas organisasi secara efisien. Lalu ada untuk memberikan catatan dan laporan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau. Yang ketiga ada untuk membantu perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhannya. Yang keempat untuk memberikan pekerjaan tata usaha yang cermat dan membantu memberi pelayanan kepada para pelanggan atau mitra kerja. Nah, yang terakhir yaitu untuk memberikan catatan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau. Nah, unsur-unsur administrasi perkantoran itu menurut Galianji terdapat 8 unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Artinya unsur-unsur ini itu dimiliki di segala bentuk kegiatan administrasi. Nah, unsur-unsur umum eh, unsur-unsur umum administrasi perkantoran itu meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Nah, untuk unsur umum organisasi di dalam suatu organisasi itu terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan, penyusunan, pembagian tugas dari suatu usaha kerjasama dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu seperti itu. Dan untuk yang manajemen itu merupakan uh, untuk mengarahkan segenap orang serta mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, untuk komunikasi ini dalam aktivitas administrasi dapat dilakukan secara verbal melalui bahasa tubuh maupun secara tertulis. Lalu ada yang keempat yaitu kepegawaian merupakan proses yang berhubungan dengan pengaturan tenaga kerja di organisasi, dimulai dari penerimaan, lalu pengangkatan, penempatan, pembimbingan, pengarahan, pemberhentian, promosi, lalu ada pensiun seperti itu. Lalu ada keuangan. Keuangan ini dalam administrasi adalah suatu yang berkaitan dengan pembiayaan di dalam hubungan kerjasama. Di antaranya yaitu cara mendapatkan biaya, lalu ada pertanggungjawaban biaya, pengelolaan segi pembayaran, lalu ada penentuan sumber-sumber biaya lainnya. Yang selanjutnya yaitu perbekalan, yaitu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan organisasi seperti itu. Dan beberapa kegiatannya itu pengadaan barang, penyimpanan barang, hingga pemusnahan barang yang tidak diperlukan. Lalu yang ketujuh yaitu ketatausahaan. Nah, ketatausahaan dalam administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha. Misalnya nih pencatatan, penyimpanan, pengiriman, dan lain-lain. Nah, ya lalu ada hubungan masyarakat atau mungkin yang teman-teman sering dengar yaitu humas. Nah, humas adalah suatu bagian dari organisasi yang fungsinya untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Lalu ada unsur-unsur administrasi secara pokok ya teman-teman, yaitu artinya tuh unsur yang harus ada atau tidak bisa dihilangkan dalam kegiatan administrasi. Unsur-unsur pokok itu meliputi ada 2 orang manusia atau lebih, lalu memiliki yang ketiga yaitu tugas dan pelaksanaan, yang keempat yaitu peralatan dan perlengkapan. Nah, eee, yang pertama yaitu ada 2 orang manusia atau lebih, ini maksudnya adalah unsur pokok yang harus ada dalam administrasi karena setiap manusia itu membutuhkan bantuan dari orang lain seperti itu. Lalu ada tujuan yang merupakan nilai atau kebutuhan manusia baik secara jasmani ataupun rohani dengan tujuan organisasi atau perusahaan bisa didapatkan jika 2 orang manusia atau lebih itu saling bekerja sama untuk meraih tujuan tersebut. Lalu ada tugas dan pelaksanaan. Nah, tiap orang yang terlibat dalam kegiatan administrasi sudah memiliki tugas dan peranan masing-masing seperti itu. Lalu ada yang terakhir yaitu peralatan dan perlengkapan. Nah, agar kegiatan administrasi berjalan dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai, setiap orang itu bekerja sama di dalamnya dan memerlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk melakukan kerjasama tersebut. Lalu ada yang terakhir nih teman-teman, akhir banget, yaitu asas-asas administrasi perkantoran. Nah, asas-asas administrasi perkantoran itu ada 3, yaitu asas perencanaan, asas penyederhanaan, dan asas penggabungan. Nah, asas perencanaan itu
Artinya semua pekerjaan kantor itu harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga berarti bahwa tiap prosedur itu harus diatur dan ditentukan sebelumnya agar perencanaan dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu ada asas penyederhanaan, yaitu yang artinya semua pekerjaan kantor itu harus diupayakan dapat dijalankan dengan cara sederhana dan semudah mungkin. Nah, penyederhanaan juga berarti bahwa eh, dapat menghindarkan pengadaan arsip yang berlebihan atau segala macam yang dapat membuat tumpang tindih pekerjaan seperti itu. Lalu ada asas penggabungan yang artinya semua pekerjaan itu memiliki persamaan atau berkaitan dengan erat itu sebaiknya digabungkan dan didekatkan seperti itu. Misalnya nih kalau eh, pekerjaan menagih piutang dan pekerjaan mengirim surat itu dibebankan kepada satu petugas saja, atau contoh lain untuk pencatatan dari 5 komputer itu cukup menggunakan dengan satu buah printer seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya mengenai materi kali ini cukup sekian. Nah, untuk kesimpulannya, itu administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan di lingkungan kantor dengan tujuan menyelenggarakan tata usaha yang efisien dan efektif. Ruang lingkup administrasi perkantoran itu mencakup perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan pengawasan perkantoran. Nah, tujuan administrasi perkantoran antara lain yaitu memberikan keterangan yang lengkap, menyediakan catatan dan laporan yang bermanfaat dengan biaya terjangkau, lalu ada membantu perusahaan memelihara kebutuhannya, memberikan pelayanan kepada pelanggan, serta menciptakan catatan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau. Lalu ada unsur-unsur administrasi perkantoran, yaitu ada unsur-unsur administrasi secara umum dan secara pokok ya teman-teman. Nah, secara umum ini meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Sedangkan unsur-unsur pokok administrasi perkantoran itu meliputi 2 orang manusia atau lebih, lalu ada memiliki tujuan dan tugas pelaksanaan, lalu ada peralatan dan perlengkapan. Lalu yang terakhir yaitu asas administrasi perkantoran itu mencakup asas-asas perencanaan, asas penyederhanaan, dan asas penggabungan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas administratif. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengantar administrasi perkantoran atau sub materi konsep administrasi perkantoran. Dari saya mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman telah mendengarkan video saya sampai akhir. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.